Alhamdulillah alamin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dari awal itu bisa selesai dengan baik. Ibu minta kepada Fatimah, minta tolong dipimpin doanya. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Terima kasih kepada Fatimah. Oke, Ibu ingin bertanya, apakah di kelas ini ada teman-teman kalian yang tidak berhadir di kelas? Oke, alhamdulillah lengkap. Oke, sebelum kita melanjutkan ke materi, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di dalam diri. Terus lagunya ini masih berkaitan dengan judul materi kita dan juga sebentar lagi itu bertepatan dengan tanggal 1 Juni yaitu hari lahirnya Pancasila. Oke, jadi kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak ibu bisa berdiri, kita nyanyi sama-sama ya. Dan juga
sekali. Dan yang paling terkenal, Susilo Soekarno ini merupakan presiden pertama di Indonesia. Beliau itu menjabat selama 22 tahun dari awal menjabat pada awal jabatan itu pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan Indonesia, sampai dengan 12 Maret 1967. Jadi totalnya 22 tahun beliau itu menjabat sebagai presiden. Nah, beliau ini merupakan penggali Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Jadi beliau ini pencetusnya. Nah, beliau itu lahir di Surabaya pada tanggal 16 Juni 1906. Oke, kita lanjut ke tokoh kedua, yaitu Muhammad Hatta. Nah, jadi Muhammad Hatta ini merupakan wakil pertama Republik Indonesia. Beliau menjabat selama 11 tahun dari tahun 18 Agustus 1945 sama setelah proklamasi kemerdekaan atau hari kemerdekaan sampai dengan 1 Desember 1956. Jadi beliau menjabat selama 11 tahun dan akhirnya beliau sendiri yang mengundurkan diri. Oke, kita next. Oke, sebelum next, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu sama materinya? Oke, paham semua? Oke, kita lanjut. Pada materi B, kita akan membahas tentang meneladani karakter perumus Pancasila. Tentunya ya, merumuskan Pancasila itu tidak asal-asalan. Nah, kita next. Nah, yang pertama ada nilai musyawarah. Nah, para tokoh-tokoh itu ketika merumuskan Pancasila, mereka tentunya bermusyawarah agar dapat kesepakatan secara adil ya, tanpa ada paksaan kalau hanya satu pihak. Nah, musyawarah itu artinya itu dilakukan untuk menghasilkan keputusan secara bersama, saling menghormati dan menghargai pendapat. Di samping itu adalah salah satu contoh musyawarah di sekolah. Ada yang tahu itu mereka sedang ngapain, musyawarah tentang apa? Ada yang tahu? Iya, tentang kelompok itu bisa juga, dan ya pada kelompok ya kalau di tepatnya. Nah, contoh musyawarah itu ada di rumah, sekolah, dan juga di masyarakat. Kalau di rumah itu seperti menyepakati aturan, waktu bermain, dan juga belajar. Ada yang tahu selain itu musyawarah di rumah apa selain menyepakati waktu belajar atau bermain? Waktu pulang, Bu. Iya, waktu pulang, terus mendiskusikan liburan, misalnya mau liburan ke pantai. Lalu kita bisa berdiskusi dengan keluarga yang itu yang dinamakan juga musyawarah. Nah, di sekolah contohnya itu memilih ketua kelas. Nah, ketua kelas kan biasanya itu dipilih secara bersama-sama ya biasanya. Kalau memang tidak terpilih biasanya pakai suara terbanyak ya biasanya. Tapi kan itu secara bersama-sama. Nah, selain itu kira-kira ada yang tahu lagi nggak musyawarah selain memilih ketua kelas? Ya, menentukan jadwal tiket itu sekali sekali kan. Oke, selanjutnya itu di masyarakat. Nah, di masyarakat itu contoh musyawarahnya itu adalah menentukan jadwal ronda malam. Itu biasanya disepakati secara bersama-sama. Selain itu ada yang tahu selain ronda malam? Iya, gotong royong, betul sekali. Itu kan bermusyawarah kita bersama-sama. Karena tidak mungkin kita mengerjakannya sendirian. Oke, kita lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang kurang paham? Lanjut. Oke, yang selanjutnya adalah rela berkorban. Nah, para tokoh itu ketika merumuskan Pancasila tentunya ada yang namanya rela berkorban. Mereka rela meluangkan waktu, tenaga,
apa sih meninggalkan permainan kita jadi membantu orang tua. Nah, itu salah satu contohnya yaitu membantu ibu memasak. Contoh di rumah selain bermasak yaitu adalah ini sudah bermasak juga. Selain bermasak contoh yang berkorban selain bermasak apa? Iya betul, bersihkan rumah itu betul, benar sekali. Oke, kalau di sekolah itu berbagi bekal dengan teman yang lupa membawa makanan, kita bisa aja membagi sebagian makanan kita kepada teman. Berbagi bukan berarti habis ya, nggak ada lagi, kita bagi aja juga, misalkan teman juga dapat. Itu salah satu dalam berkorban juga, kita mau menyisihkan punya kita ke orang lain. Terus di masyarakat itu contohnya adalah ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. Kalau harus bangun lebih pagi, karena kan biasanya kerja bakti kan pagi kan biasanya. Jadi kita dalam berkorban kita ya apa? Bangun pagi, tenaga juga biasanya. Karena itulah yang dinamakan dalam berkorban, jadi kepentingan bersama. Ada yang ditanyakan? Lanjut. Oke, selanjutnya adalah cinta tanah air. Para tokoh perumus dasar negara itu tentunya mereka memiliki cinta tanah air. Dan itu buktinya mereka merumuskan harus berdiskusi berkorban itu kan waktu segala macam, itu buktinya mereka cinta tanah air. Dan begitu pun juga dengan kita harus mengamalkan cinta tanah air tersebut. Cinta tanah air adalah sikap sayang, bangga dan setia kepada negara kita Indonesia. Nah, contohnya yang di rumah itu adalah menghargai perbedaan dalam keluarga. Nah, bisa aja kan di keluarga tuh ada, misalkan abahnya ada yang, misalkan ayahnya ada yang suku Banjar misalkan, terus ibunya suku Jawa. Nah, kan kita nggak boleh membeda-bedakan, karena yang namanya negara kita kan berbeda-beda, Bhinneka Tunggal Ika kan berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Jadi kita harus saling menghargai. Di sekolah, contoh cinta tanah air di sekolah adalah ikut upacara bendera. Itu persis ada gambarnya di samping. Kita mengikuti upacara bendera dan tertib, karena kan upacara bendera itu kan penghormatan kan, untuk kita menghargai perjuangan para pahlawan pada memerdekakan negara kita. Jadi itu salah satu bentuk kita cinta tanah air. Terus di masyarakat itu ada ikut kerja bakti di lingkungan, karena lingkungan sekitar kan kita kan tinggal di Indonesia kan, di negara Indonesia, jadi kita mesti bersama-sama membersihkan lingkungan kita sebagai bentuk cinta tanah air. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Oke, ini materi terakhir. Karena materinya sudah habis, kita akan lanjut. Ibu akan lanjut. Oke, setelah ini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, yang mana setiap kelompoknya itu ada 3 orang untuk mengerjakan soal LKPD. Oke, Ibu minta berhitung dari kiri Ibu, lanjut sampai 3, baru balik ke putaran 1 lagi. Oke, bisa dipahami? Oke, silahkan anaknya. Oke, udah dapat semua ya nomornya. Ibu minta sesuai nomor kalian, sesuai nomor urutannya berkumpul bersama teman kelompoknya. Yang 1 dengan yang 1, 2 dengan 2, 3 dan 3. Ibu minta yang 1 di sebelah sini, 2 di sini, 3 di sebelah sini. Beri jarak ya, jangan berdekatan. 2 di tengah.
kelompok. Ya, sama-sama. Udah ditulis semua? Belum. Nanti Ibu arahkan karena nanti ada yang lebih asik lagi kepada kalian. Sudah semua? Oke, kita buka lembaran kedua. Di situ ada cara pengerjaannya. Bisa dibuka kelompok 1. Oke. Nah, itu pada nomor pertama itu keterangannya adalah potong gambar bagian bawah pada lembar ketiga di LKPD. Coba buka bagian 3. Ada final. Itu kan diminta memotong. Sebentar, selesaikan dulu ya. Terus yang kedua, apabila guru menyediakan gambar yang sudah dipotong, maka peserta didik dan perlu memotong gambar yang diminta. Jadi Ibu sudah menyediakan gambar yang sudah dipotong. Jadi kalian tidak perlu memotong lagi, langsung menempel saja. Terus yang ketiga, tempel potongan gambar dan menyesuaikan kalimat di samping. Jadi sesuaikan ya gambar dan juga kalimat-kalimat yang ada di sampingnya. Terus yang ketiga, nanti setelah sudah selesai dijawab, kalian dipersilakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Nanti kalian ceritakan apa yang kalian dapat. Terus waktu pengerjaan selama 5 menit. Apakah cukup waktu 5 menit diberikan? Iya, karena soalnya sedikit aja kan. Oke, silakan mengerjakan. Kita tunggu teman yang lain. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan aja. Oke, udah semua? Halo. Oke, sudah semua dijawab LKPD-nya? Sudah? Oke. Ibu kita kalian presentasikan. Silakan maju semua kelompok ke depan. Nanti presentasikan secara bergiliran biar teman-temannya juga mendengar. Silakan dudukkan kelompok 1 di situ, 2 di sini, 3 di sini. Maju semua ya kelompoknya. Dari kelompok 1 dulu. Nah, jadi gambar pertama ini Oke, jadi kelompok 1 dapat materi Musya ada video. Nah, jadi gambar pertama ini di kelas itu ada pemilihan kedua kelas. Nah, jadi di gambar pertama ini siswa dan gurunya itu sedang berdiskusi atau bermusyawarah untuk memilih siswa-siswa yang akan dijadikan calon ketua kelas.
Baik, kami dari kelompok 3, kami mendapat materi cinta tanah air. Jadi yang pertama ini ada setiap hari Senin aku ikut upacara bendera di sekolah. Aku berdiri tegak dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan semangat. Baik, yang gambar kedua itu ada gambar bersih-bersih. Narasinya adalah aku juga menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Terus yang ketiga itu gambarnya cinta tanah air bisa dilakukan dengan hal-hal kecil. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Terima kasih. Kelompok apa yang ada yang ditanggapi atau tidak sesuai jawabannya? Oke, saya silakan dulu. Terima kasih kelompok tidak tanggapi ini. Oke, anak-anak ibu bisa duduk sesuai tempat duduknya masing-masing. Kembali ke depan, jangan ada ke belakang mestinya. Kok nggak rapi? Ya rapi dong. Kemana tadi duduknya? Oke, sudah. Oke, anak-anak ibu apa ada yang ditanyakan? Oke, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan dari diskusi kita tadi? Septi, apa bisa Oke. Jadi berdasarkan tugas yang diberikan tadi bahwa ternyata ada banyak cara untuk berkorban dan mencintai tanah air. Terus tadi ada juga yang di lingkungan masyarakatnya. Terus kami sudah bisa mengurutkan, berarti kami sudah bisa memahami dan bisa membedakan macam-macam yang disebutkan di awal tadi. Iya, benar sekali. Terima kasih Septi. Jadi kesimpulan dari Ibu mengenai diskusi kita hari ini yaitu bahwa musyawarah, rela berkorban, cinta tanah air itu merupakan nilai luhur yang penting untuk kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan soal dikerjakan secara individu. Ibu ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian mengenai materi yang kita pelajari hari ini. Silakan kerjakan dengan benar, berikan tanda silang apabila jawabannya kalian rasa paling benar. Nggak boleh mencontek, ini tugasnya individu. Ya, tunggu dulu. Kita tunggu teman-teman yang lain.
kehidupan yang lebih baik agar terwujudnya cita-cita bangsa. Oke. Ibu ingin tanya nih, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Oke. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajarannya? Banyak. Bisa sebutkan satu? Iya. Betul sekali. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk doa, Ibu minta Rizka memimpin. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Menurut agama yang kita masing-masing berdoa, mulai. Amin. Terima kasih kepada Rizka. Oke, karena pembelajaran kita sudah habis, maka berakhir pula pertemuan kita hari ini. Ibu memohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan kata atau materi membimbing kalian pada hari ini.